Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu struktural dan peserta yang sudah hadir. Saat ini kita akan melaksanakan evaluasi diklat daring selama seminggu pertama. Yang terhormat Bapak Kapus, dapat saya sampaikan telah hadir bersama kita saat ini sekitar 520 orang lebih peserta yang ikut gabung. Jadi pada siang ini sudah bergabung dengan kita sebanyak 520 orang lebih peserta dari seluruh daerah untuk sama-sama mengikuti Vikon evaluasi diklat daring untuk periode minggu pertama. Selanjutnya, agenda berikutnya, saya mohon perkenan Bapak Kepala untuk menyampaikan arahan. Hari ini saya persilakan Pak. Terima kasih Bu Ana selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, menjelang sore, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau yang di wilayah timur sudah mulai sore ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih dan alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di acara evaluasi. Hari ini kita sudah bertemu di acara pembukaan ya. Saya kira satu kemajuan yang sungguh luar biasa Bapak dan sekalian, para peserta diklat daring di 12 provinsi yang menjadi binaan ABNTI. Bapak dan Ibu sekalian, diklat daring ini merupakan satu program terobosan. Mohon maaf Bapak Kapus, suaranya kecil sekali. Suaranya mungkin kecil ya? bisa lebih dekat ya. Mohon maaf. Ini di baik, bagaimana? Sudah kencang? Ya, sudah cukup Pak, terima kasih. Malam bulan puasa ini rupanya suaranya agak lemes juga nih. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu Guru, para peserta, bahwa diklat daring ini adalah merupakan satu terobosan bagaimana pertama adalah ketika kita mensiasati situasi kondisi di mana COVID-19 tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Ya, kita tahu ada PSBB itu ada 3, yaitu belajar di rumah, kemudian masalah kesehatan kita juga betul-betul fokus, tidak boleh ada saling pertemuan dalam jumlah yang begitu besar. Nah, maka diklat daring ini menjadi satu hal yang menjadi tentu saja nanti akan kita kembangkan. Yang pertama. Yang kedua, memang adanya COVID-19 ini dari sisi anggaran, hampir semua kementerian kita dipangkas. Ya, karena memang kegiatannya sebagian, kita tahu ada sekian 405 triliun lebih yang harus digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk penanggulangan percepatan COVID-19 ini. Suaranya masih bagus ya? Bagus Pak. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, diklat daring itu nanti akan menjadi salah satu tool buat kita semua supaya pembelajaran khususnya di bidang kejuruan ini tetap bisa berjalan dengan baik. Kita bersyukur kemarin yang mendaftar itu ada 5.000
200-an kurang lebih. Artinya animo Bapak dan Ibu guru seluruh Indonesia sangat besar untuk menyambut pembelajaran melalui daring ini. Tetapi yang bisa kita tampung hanya 1.525 ya Pak Erwin ya. Kurang lebih 1.525 dan itu dibagi ke dalam 26 kelas. 37 kelas untuk 26 mata diklat. Ini saya kira satu hal yang cukup bagus, karena apa Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa jenis program tertentu kalau kita melakukan pembelajaran melalui tatap muka, itu ada yang selesainya 3 tahun, ada yang selesainya 11 tahun, ada yang selesainya sampai 13 tahun, itu baru selesai. Ya, karena kita tidak mungkin anggaran kita sekaligus mengundang sampai 1.000. Rata-rata kita sekali mengundang itu hanya sekitar 200 atau 150 peserta saja. Dan itu kemudian dalam 1 tahun, kita 1 tahun itu hanya bisa sekitar 3.000 sampai 4.000 peserta saja yang kita undang di Jakarta. Sehingga tentu saja melalui program diklat daring ini sudah barang tentu sangat membantu supaya proses kegiatan belajar ini bisa berjalan normal seperti biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, nanti pada tahun 2021 ketika anggaran kita memang sudah kembali normal dan semoga saja di bulan Agustus, September corona segera musnah dari bumi Indonesia ini, maka tahun 2021 Bapak dan Ibu sekalian yang sudah lulus dan memiliki sertifikat diklat daring akan kami prioritaskan untuk kita undang ke tempat kami, ya, ke pusat, untuk mengikuti UKK, uji kompetensi keahlian. Jadi tetap bersambung. Tetapi nanti yang akan kita inikan mungkin ada 2 Bapak dan Ibu sekalian. Apakah Bapak dan Ibu sekalian nanti kita anjurkan untuk magang industri dulu, kemudian mendapatkan sertifikat, setelah itu kita undang UKK. Ya, jadi tahapnya tetap ada 3. Kemarin arahan dari Bapak Dirjen Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto PhD, beliau katakan bahwa kita memang mengupayakan bahwa setiap pelatihan itu Bapak dan Ibu guru ada 3 sertifikat yang diperoleh. Pertama, sertifikat pelatihan dari P4TK PMTI atau dari pusat. Yang kedua, nanti ada sertifikat ketika Bapak dan Ibu guru magang industri. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, nanti Bapak dan Ibu guru kita undang untuk UKK, kemudian dapat sertifikat dari BNSP. Ya. Itu adalah sertifikasi yang ketiga. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, penting ketika Bapak dan Ibu sekalian mengikuti pelatihan ini betul-betul harus serius. Karena kan waktunya hanya diberikan 4 jam 1 hari. Ya, 4 jam 1 hari, silahkan atur waktunya, tetapi pada waktu yang sudah ditentukan oleh WI kita atau mentor kita atau admin kelas kita, dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi Bapak dan Ibu guru sebetulnya masih banyak waktu untuk melakukan kegiatan ketika WFH, tetapi setiap hari hanya dibutuhkan waktu 4 jam selama 2 minggu. Targetnya 60 jam. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu guru mohon walaupun belajar kita melalui diklat daring, kesempatan nanti pada saat ujian Bapak dan Ibu guru juga banyak waktunya untuk melihat-lihat literatur yang lain tentu saja. Maka mari kita supaya sukseskan diklat daring ini dengan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu guru, mohon kami diberikan satu masukan. Ya, setiap minggu ya
dari KP1 sampai KP6 kita akan melakukan evaluasi. Ini penting Bapak dan Ibu guru, karena kita butuh sesuatu yang kemarin pada saat pembukaan kami juga tidak menyangka ketika peserta yang ikut pembukaan lebih dari 1.000 orang, bandwidth kita drop, ya. Nah, ini saya kira menjadi satu masukan buat kita semua, terutama teman-teman panitia yang di pusat. Kemudian kami juga butuh masukan dari sisi mekanisme pelatihannya seperti apa. Apakah konten yang diberikan oleh para WI kita ketika WI kita sedang mengajar, mentor kita sedang mengajar, silahkan berikan masukan buat kami. Supaya kami nanti di KP2 dan sampai dengan KP6 nanti bisa terus memperbaiki ya diklat daring ini. Termasuk barangkali aplikasi kita. Setiap kali pelatihan, Bapak dan Ibu guru, kami sediakan 2 mentor. Kemudian per kelas itu ya, per kelas ada 2 mentor, ada admin LMS, juga ada admin kelas. Sehingga silahkan, kalau ingin sesuatu langsung diberikan pada saat 2 jam, harusnya kan 1 hari Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan 6 jam. Tetapi yang 4 jam itu langsung bertatap muka, kita Vkom, tetapi yang 2 jam kita bisa tetap dilayani oleh admin kita. Jadi silahkan kasih masukan. Nanti setiap minggu kita juga akan memberikan waktu untuk kita sama-sama melakukan evaluasi diklat daring ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kembali sekalipun kita dalam situasi kondisi seperti ini, COVID-19 banyak merusak tatanan sosial kita semua, tetapi kita sebagai warga kejuruan, mari kita tetap semangat, ya. Mari kita tetap semangat. Kejuruan menjadi garda paling depan pendidikan di Indonesia. Demikian dari kami, saya kira silahkan nanti bisa berlanjut dengan teman-teman panitia di sini, pengelola admin diklat daring ini. Silahkan berikan masukan yang sebanyak-banyaknya, dan kalau ada sesuatu yang barangkali masih dianggap kurang, masih perlu dibenahi, mari kita selesaikan di tempat ini, di forum ini, ya. Saya kira sebagai satu insan pendidikan, Bapak dan Ibu guru, kami juga semua, kami sadar kalau di dalam pelaksanaan diklat daring ini pasti ada sesuatu yang perlu dibenahi. Bahkan mungkin Bapak dan Ibu sekalian ketika di daerah masih lebih bagus dari kami bersedia untuk menerima secara terbuka semua masukan untuk kemajuan diklat daring ini. Mungkin itu dari kami, Bapak dan Ibu sekalian, silahkan nanti dilanjutkan dengan tim kami, dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kapus, mungkin posisi P4TK disampaikan juga ke peserta, Pak Kapus. Oh iya, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih diingatkan Pak Made. Padahal tadi saya juga ingin sampaikan itu. Dari posisi terakhir P4TK, PMTI, itu pada hari Jumat, itu statusnya masih ada di Dijen GTK, ya, di Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun pada kemarin hari Senin, dan itu juga informasinya disampaikan melalui Vkom juga karena tidak bisa ketemu ya, ketemu langsung. De facto kita sudah ada pelantikan Dijen Vokasi yang baru, ya, Bapak Ikan Sakarinto PhD. Beliau dulu dekan vokasi di UGM. Ya, seminggu yang lalu beliau dilantik sebagai Dirjen P4TK, Dirjen Vokasi, dan ada 7 UPT
Satker yang dulu di GTK, yang berbasis kejuruan, sekarang sudah pindah di Ditjen Vokasi. Ya, mulai hari Senin kemarin kita sudah bertemu dengan Pak Ditjen Vokasi, kemudian kita juga sudah saling memperkenalkan, kemudian kita juga sampaikan tugas dan fungsi P4TK masing-masing di bidang kejuruan kepada Bapak Dirjen, dan beliau pesan bahwa membangun SDM unggul, membangun Indonesia maju dan SDM unggul, itu yang pertama guru-guru kita harus memiliki kompetensi. Yang kedua, pesan dari beliau nih, bahwa anak-anak kita harus begitu selesai dari kuliah atau selesai sekolah, mereka harus ada waktu diberikan kesempatan untuk magang industri yang cukup waktunya. P4TK BMTI ditugasi sebagai semacam jadi kita harus bisa menjadi perantara antara industri, guru, dan siswa. Kita jadikan satu nih. Suatu saat mungkin ada siswa-siswa dari masing-masing sekolah, itu akan kita bangun juga Bapak dan Ibu Guru. Kami akan membangun satu komunikasi yang baik dengan seluruh dinas yang ada di wilayah binaan masing-masing UPT. Ya, P4TK BMTI itu membina ada 12 provinsi. Kami nanti akan membangun dengan semua dinas dan mereka akan kami beri kesempatan untuk melakukan praktek kerja industri. Ya, praktek kerja industri berbeda dengan kunjungan. Berbeda dengan kunjungan. Ketika anak-anak PKL itu kan ada dua. Ada yang datang tetapi hanya sebagai manajemen perkantoran saja. Tetapi yang dimaksud oleh Pak Dirjen adalah mereka, siswa-siswa kita melakukan praktek kerja lapangan, itu praktek kerja industri di lembaga kami, di P4TK BMTI. Jadi memang mereka menguasai betul listrik, bangunan, konstruksi, mesin, otomotif, belajar. Setelah itu mereka boleh terima sertifikat dari BMTI. Itu untuk mengantisipasi atau bagian dari kerjasama kita dengan industri. Jadi kami nanti akan kerjasama dengan dinas, kami juga akan kerjasama dengan industri. Kita sampaikan bahwa anak-anak yang sudah PKL di P4TK BMTI, mereka sungguh menguasai ilmu yang mereka pelajari di sekolah. Jadi harapan kami nanti tentu saja mereka begitu selesai dari kita juga langsung bisa diterima baik dengan industri. Kenapa tidak langsung ke industri langsung? Boleh. Kalau memang ada kesempatan industri di masing-masing kabupaten kotanya industri, mereka bisa langsung dan mendapatkan sertifikat industri. Harapannya mungkin malah bisa langsung di industri tersebut. Tapi paling tidak dengan adanya pelatihan PKL yang dilakukan dari sekolah ke BMTI dan memiliki sertifikat, itu akan menjadi satu terobosan baru membantu anak-anak kita supaya bisa masuk langsung diterima di lapangan kerja. Membuka lapangan kerja baru itu juga bagian dari tujuan dari pelatihan anak-anak PKL kita. Mungkin itu Pak Made. Jadi kita sekarang sudah ada di Ditjen Vokasi, Bapak dan Ibu Guru. Jadi ketika kami melatih Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kami sudah tidak lagi melatih untuk kepala sekolah, ya, penguatan kepala sekolah. Tidak lagi melatih untuk anak-anak tematik, ya, untuk SD, SMP, dan SMA. Kita langsung fokus ke kejuruan. Dan itu harapan kami tentu saja diklat daring ini perlu masukan yang baik dari Bapak dan Ibu Guru sebagai peserta diklat daring. Itu tambahan dari kami. Pak Made, silakan. Ya, terima kasih Bu Ane, silakan. Baik, terima kasih Pak Kapus. Selanjutnya mohon arahan singkat saja dari Kabid Program Pak Made atau dari
Kabid Pastinkom Pak Yanto. Silahkan. Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih Bu Ana. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini kita masih di dalam rangka Ramadan ya. Tinggal berapa 4 hari lagi ya. Mudah-mudahan jaga kesehatan, kita bisa menyelesaikan bagi yang muslim ibadah kita dengan baik. Ibu Bapak sekalian, kita sudah menyelenggarakan diklat ini kurang lebih 1 minggu ya, ini minggu kedua. Nah, harapannya diklat kita ini bisa berjalan dengan baik dan bisa lancar. Dari segi LMS tidak ada masalah, dari segi admin tidak ada masalah, dari segi panitia, mentor dan lain-lain tidak ada masalah. Namun demikian kami ingin meminta dari Ibu Bapak masukan, barangkali selama 2 minggu ini ada hal yang perlu disampaikan. Saya sendiri mengampu di matematika. Saya sangat senang sekali dengan Ibu Bapak sekalian karena sampai malam diskusi terus berlanjut gitu ya. Banyak yang aktif gitu. Jadi itu merupakan indikasi bahwa Ibu Bapak ini sangat serius mengikuti diklat ini. Dan dari sistem saya kira selama ini untuk daring juga yang saya alami itu tidak terlalu banyak kendala yang bisa terjadi gitu. Jadi secara umum kalau yang saya rasakan khususnya di Departemen PET Science itu nggak ada masalah. Namun untuk pagi ini kalau Ibu Bapak cek ada 2 departemen ya, di elektronika dan di khususnya matematika dan TET itu mungkin servernya down. Nah, kami mohon maaf karena memang lagi ada migrasi server, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik. Termasuk sistem ini pun ya kami sekarang sudah menggunakan paket yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan ke depannya apa yang terjadi selama kita pikon, Ibu Bapak banyak suara-suara yang berisik gitu sehingga yang lain juga kurang konsentrasi. Mudah-mudahan dengan yang baru ini nanti ke depannya pikon kita bisa menjadi lebih baik. Itu saja Bu Ana, saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yanto selaku Kabid Pastinkom. Selanjutnya Pak Made, ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kami sampaikan bahwa meeting yang kita gunakan sekarang ini sudah beralih, sudah menggunakan event ya. Jadi Bapak Ibu semua audio sama videonya di-blok. Dan untuk bertanya Bapak Ibu, sebelah kanan Bapak Ibu itu ada tangan ya, ada simbol tangan. Di sana bisa diklik. Yang kami pantau di sini sudah ada 22 yang akan bertanya nanti. Tinggal nanti sama host akan di-display siapa aja yang bertanya. Tapi harapan saya kalau sudah pertanyaan sama, nanti akan dimatikan. Untuk hal lain, kami mengimbau kepada Bapak Ibu yang saat melaksanakan Vikon, terutama mentoring Bapak Ibu ya, mentoring dengan mentor, kan kalau bisa kami sudah sampaikan juga ke mentor pengajar, waktu mentoring itu dibuat kalau bisa jangan lebih daripada 3 hari, karena kami melihat di Telkomsel itu ada paket untuk conference itu harganya cuma Rp5.000, itu untuk 10 giga kalau nggak salah, tapi hanya 3 hari. Jadi kalau mentoring hari pertama dengan hari ketiga, kemudian Bapak Ibu lanjut mengerjakan tugas-tugas, umpama per hari 3 JP, hari kedua atau ketiganya 3 JP, berarti JP udah semua, berarti tidak perlu lagi secara terburu-buru untuk ngejar 6 JP karena sudah terpenuhi kuota 6 JP daringnya. Jadi bisa menggunakan uang receh 5.000 untuk membeli kuota kalau Bapak dan Ibu masih menggunakan kuota internet pakai paket. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan IndiHome nggak ada masalah, itu silahkan saja. Jadi untuk ke depan kami sudah memperbaiki sistem. Dan sekali lagi yang nanti akan bertanya silahkan nanti host yang akan
mendisplay siapa yang Bapak dan Ibu bertanya. Nanti kalau pas bertanya itu akan ditampilkan. Hal selanjutnya Bapak Ibu, saya mohon kalau Bapak Ibu mentoring, ini saran saja ya. Saran saja kalau Bapak Ibu mentoring, sebaiknya diingat-ingat Bapak Ibu, sound audionya dimatikan. Walaupun dari host sudah dimatikan, tetapi karena itu memakai paket meeting, Bapak Ibu mempunyai hak yang sama dan bisa menghidupkan kembali. Jadi tolong audio soundnya dimatikan ya. Kalau yang kedua sudah bagus, semuanya sudah. Yang selanjutnya videonya terus terang Bapak Ibu, kalau tidak penting-penting banget, sebaiknya di mute juga karena memakai mentoring video ditampilkan itu juga mempengaruhi kuota Bapak Ibu akan cepat tergerus habis. Yang ketiga juga, kalau Bapak Ibu menampilkan video, mohon maaf, ini kadang-kadang pengajarnya nggak konsentrasi tuh, karena dilihat semua ada gambar-gambar bagus itu ya. Apalagi Bapak Ibu misalnya tidak sadar berakting di depan kamera dan itu masih hidup kameranya. Nah, ini mengganggu sekali. Ya sebaiknya pada saat mengajar di mute aja pada saat diskusi. Nah pada saat Bapak Ibu bertanya baru diaktifkan. Itu akan jauh lebih bagus dan lebih menghemat bandwidth Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya tidak ada masalah dengan bandwidth, silahkan Bapak Ibu on-kan semua juga nggak masalah. Cuman saya minta audionya tolong di-off-kan. Silahkan Bu Anu, ini sudah banyak yang bertanya, ada 34 display yang mengangkat tangan. Ternyata di fasilitas Webex-nya sudah ada angkat tangan. Ya, silahkan untuk di-ring siapa saja untuk bertanya, silahkan. Saya kembalikan ke Bu Anu. Baik, terima kasih Pak Made selaku Kabid Program. Selanjutnya kita masuk agenda utama yaitu kami PPATK BMTI ingin meminta saran masukan pendapat apa yang Bapak Ibu peserta alami, ikuti, rasakan selama sudah 1 minggu ini mengikuti diklat daring. Untuk yang sudah klik raise your hand, mungkin nanti di open saja video atau speakernya oleh host. Silahkan, siapa yang pertama ya Pak Oki? Saya tidak muncul namanya. Baik, Bapak Adi Purnama dari SMK MJP. Satu, ya. MJP Ya, silahkan Bapak Adi. Ya, selamat siang. Ya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berkaitan dari pelaksanaan dari ini, ya alhamdulillah ini baru pertama ya Pak, Bapak Ibu. Ya. Cukup lancar. Terutama ini pengalaman terhadap ilmu dan dalam prosesnya itu cukup interaktif, juga dari pihak mentor sangat membantu sekali, dan mudah-mudahan nanti kita bisa implementasikan ke depannya kepada anak-anak gitu. Utamanya paling untuk teknisnya perihal kesepakatan dalam 1 hari itu berapa jam seperti itu, dan kejadiannya ini kan masih kadang seperti ini juga mendadak ya Ibu Bapak gitu. Ya, kemudian untuk yang sebelumnya juga jam berapa itu agak telat, tapi untuk itu ya kami maklumi, untuk selebihnya sudah bagus seperti itu. Ya paling itu saja. Ya, baik, terima kasih Pak Adi. Mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika pemberitahuan rapat ini mendadak karena beberapa Vikon sudah sampai selesai kegiatan pembelajaran 1 kalau tidak salah. Jadi kami ingin mengetahui sejauh mana. Mohon maaf Bapak, dari ikut diklat mata diklat apa? Dari komputer jaringan. Ya, baik. Jaringan. Ya, Baik, terima kasih Pak Adi. Pak Adi, terima kasih. Satu hal yang mungkin Bapak dan Ibu, mohon Pak Ibu Anu sebentar aja. Iya, silakan Pak. Mohon dimaklumi kenapa baru hari ini kemarin baru kami mengambil kebijakan untuk evaluasi. Secara evaluasi kami memang secara kelembagaan sudah mengagendakan ini jauh hari sebelumnya, tetapi kami belum berani menginformasikan awal-awal karena kami lagi melakukan pembelian ya.
fasilitas Webex meeting, Webex event ini. Dan kepastiannya baru kemarin kami dapat bahwa sudah aktif Webex event ini, karena kami nggak ingin kejadian waktu saat pembukaan terjadi lagi, di mana semua orang bisa berbicara. Dan kemarin siang kami sudah dapat informasi sudah aktif, lalu kami coba eksplorasi, dan hari ini tadi pagi sudah dengan Widya Suara, mentoring sudah berjalan bagus. Dan ini yang kedua kali kami melakukan event, dan ternyata kami sudah bisa beradaptasi dengan teknologi baru ini. Terima kasih Pak Adi. Oke, Ya, silakan. sama Pak. Ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu peserta, nanti di akhir pembelajaran sebelum post-test kami akan melakukan evaluasi penyelenggaraan diklat secara online. Namun kami pikir jika bisa dilakukan secara berkala pada awal, kami pikir itu juga tidak apa-apa. Selanjutnya ada siapa lagi yang sudah aktif? Silakan Bapak dinaikkan. Ade Fajar. Bukan Abdul Aziz Ramdhani itu. Yang paling atas saya lihat Bapak Ade Fajar. Adakah? Itu sudah dinaikkan Abdul Aziz, Bu Ane, itu. Oh, boleh. Bapak Abdul Aziz. Sudah aktif? Halo, Assalamualaikum. Oh ya, silakan Ya, Pak selamat Abdul Aziz. Silakan Pak. Bapak Abdul Aziz ikut Pata Diklat apa Pak? Lagi Pak Abdul Aziz itu ke mute, itunya apa nama mic-nya itu Bapak sudah dimasukkan. Oke, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Ibu Bapak. Saya dari Garut, SMK Mahrib Garut. Mungkin untuk pembelajaran daring ini ada sedikit beberapa gangguan, terutama di ketika pikon dan masuk ke program itu untuk daftar hadir kadang ada muncul, kadang tidak gitu. Untuk daftar hadir peserta. Baik, ke daftar hadir ya Pak ya. Kadang ada, maksudnya Iya. ada menunya gitu. Iya Bu. Sudah Bapak coba komunikasikan dengan admin kelas? Sudah Bu di grup. Tapi alhamdulillah untuk hari ini udah bisa gitu. Untuk hari ini udah ini. Baik. Maaf Bapak ikut mata diklat apa? Engine Management System Bu. Oh. Ya. Selain itu ada lagi Pak? Selain akses ke daftar hadir? Untuk Pikon mungkin agak tersendat-sendat Bu, karena saya kebetulan di pesisiannya lagi pulang kampung gitu. Oh, jaringan di Bapak mungkin ya? Iya Oh, Bu. tapi kalau akses ke Vicon kami-nya bagaimana Pak? Kadang bagus, kadang enggak juga Bu. Oh, memang hari ini dan kemarin kalau tidak salah server kami sedang dalam perbaikan Pak. Mungkin itu juga mempengaruhi, mudah-mudahan ke depannya sudah lebih baik. Iya Ada Bu. lagi Bapak? Itu saja mungkin dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan mungkin Bu Ane, Ya, silakan Pak Erwin. barusan yang ditanyakan tentang daftar hadir yang di Webex ya, itu memang di fasilitas Webex belum ada fasilitasnya. Nah, cuma kemarin dari awal itu admin kelas mencatat manual, jadi si peserta itu ngetik di chat, ya, mengetik namanya dan asal sekolahnya, dan itu sudah dicatat oleh admin kelas. Itu saja, terima kasih. Ya, kemudian Bapak Ibu peserta juga untuk menuliskan nama, tolong tuliskan nama Bapak Ibu, jangan hanya menuliskan nama sekolah saja. Nanti tidak
namanya jadi tidak tercatat. Tapi tidak usah khawatir karena admin kelas juga mengcapture tampilan Webex-nya. Jadi ada bukti dokumentasinya. Selanjutnya, Ade Fajar. Pak Ade Fajar, silahkan Pak. Halo Pak Ade Fajar. Dia unmute dulu. Sudah. Cuman speakernya Pak masih di mute, diklik dulu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sih cuma itu Bu, pencet aja gitu your hand-nya. Cuma bagus sih untuk sampai saat ini. Oh, sudah bagus ya, pertanyaan Pak. apapun gitu Bu. Oh, baik. Ya. Intinya sih cukup bagus aja. Oh iya, lancar ya. Bapak maaf ikut mata diklat apa Pak? Keamanan jaringan Bu. Keamanan jaringan. Insya Allah tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah sih sharingnya di grup aja gitu. Oh, sudah bisa diselesaikan oleh tim adminnya ya Pak ya? Iya Bu, iya. Baik, terima kasih Pak Sama Bu. Ade. Selanjutnya Pak Abdul Karim, apakah sudah aktif? Silahkan Pak Abdul. Speakernya ya. Terima kasih Mbak Ana. Halo, Ted. Iya, silahkan Pak Abdul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Karim dari SMK Negeri 2 Bontang, Kalimantan Timur. Itu kegiatan daring wiring ya, wiring. Oh, wiring. Saya sangat mengapresiasi untuk kegiatan pelatihan daring ini, mengingat kondisi saat ini kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan secara luring ya. Terima kasih juga pada Pak Made yang sudah bersama tim untuk menginisiasi kegiatan ini. Kalau saya melihat ini kan di modul yang wiring ini merupakan salah satu dari beberapa modul-modul yang ada ya. Mungkin saya pengen memastikan saja, mudah-mudahan dari pihak BMTI sudah punya rencana untuk kedepannya setelah kegiatan ini selesai, ada kegiatan lain, modul-modul lain yang akan dieksplor gitu. Kalau saat ini baru satu yang dieksplor, mungkin kedepannya ada beberapa modul yang lanjutan yang bisa dilaksanakan kembali. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan informasi awal untuk kegiatan daring ini kan setiap peserta mendapatkan kesempatan untuk mengikuti 2 modul. Dan saya pribadi sudah mendaftar untuk 2 modul dengan kompetensi teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, cuman di undangan akhir yang muncul cuma 1 modul itu. Jadi mungkin itu kebijakan dari tim BMTI sendiri itu ya untuk dapat menyaring atau seperti apa gitu, ataukah untuk lebih memperfokus tiap-tiap peserta, kalau misalkan nanti ikut 2 modul nanti malah jadinya nggak fokus atau seperti apa. Mungkin itu sih yang ingin kami sampaikan, Mbak Anya. Terima kasih atas kesempatannya. Oh ya, kemudian berkaitan dengan absensi tadi, Mbak Anya, saya mungkin sarannya itu adalah kita mungkin tim admin itu ya membuat semacam kayak Google Form. Jadi nanti setiap ada Pikon, itu nanti bisa di-share lewat pesan ya, chat ya, yang itu linknya bisa di-sharekan di chat. Jadi nanti peserta mengisi. Kalau selama ini kan selama Pikon itu kita update-nya melalui screenshot layar bahwa menunjukkan kalau kita itu ikut Pikon itu dengan menampilkan video kita. Itu hanya masukan dari kami, Bu Mbak Ana. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali sarannya Pak Abdul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tampung dan akan kami bahas bersama di sini. Untuk mempersingkat waktu selanjutnya, ada lagi?
Bapak Agus Prihanto. Silahkan Pak Agus. Selamat siang Pak Agus. Saya persilahkan. Speakernya tuh, masih di mute. Speakernya sudah aktif saya lihat di sini. Iya, bisa. Pak, sekarang di unmute dulu Pak speakernya Pak Agus. Masih terkunci Pak Agus speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf karena saya tinggal di samping masjid, jadi suaranya agak Ya, tidak apa-apa, silahkan. Untuk evaluasi, saya dari SMK Negeri 5 Balikpapan. Mata diklat apa Pak? Maaf. Sebenarnya saya 2 EMS dan PKK, tapi Baik. karena kebijakan dari Bapak Pimpinan sehingga diputuskan ikut PKK. Oh iya. Silakan. Saya mengajar di TKRO. Yang pertama terkait dengan daring, saya sangat setuju sekali karena bisa memaksimalkan guru se-Indonesia untuk belajar bersama. Kendala yang pertama adalah saya CPNS sejak 2006, tetapi baru ikut pelatihan di BMTI ini hanya sekali saja, dan itu dilaksanakan oleh provinsi. Berkunjung ke BMTI Bandung. Padahal dalam pendataan untuk guru produktif itu telah dilakukan baik di Malang maupun di Bandung. Tetapi yang dipanggil untuk pelatihan ini hanya orang-orang tertentu saja, sehingga selama 2006 14 tahun saya menjadi guru, ini sepertinya tidak masuk dalam database untuk data pemanggilan pelatihan guru. Ini untuk catatan masukan kepada BMTI. Kemudian untuk kegiatan daring ini saya sangat setuju sekali ya oleh yang disampaikan oleh Bapak Kepala. Hanya masalahnya tadi terkait dengan perhatian dari pusat, provinsi ataupun dari sekolah. Karena memang sama sekali operasional yang terkait dengan kuota yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya ini sangat dibutuhkan begitu. Ya, karena dari sehingga perlu perhatian dari pusat, artinya menganggarkan untuk teman-teman yang mengikuti ini yang minimal untuk paket selamat dalam kegiatan begitu. Kemudian untuk pemateri luar biasa, karena saya tahu saya bersama Pak Ginting dan Pak Windy, ya beliau profesional sekali, tidak kurang untuk BMTI untuk mentor, dan juga ini sudah baik teknologinya dan saya sangat support mendukung sekali untuk kegiatan ini. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pujian untuk pematerinya nanti saya sampaikan ke Pak Edison Ginting. Kemudian memang melalui diklat daring ini kesempatan kami membuka jumlah peserta yang lebih banyak baru bisa melalui daring ini. Ada tambahan dari Pak Yanto atau Pak Made, silahkan. Jadi Pak Agus Prihanto ini secara umum menyampaikan apresiasi terhadap diklat daring, namun pemanggilan peserta saja yang masih kurang sering mungkin. Ya, makasih Mbak Ana. Mungkin saya menambahkan sedikit ya. Nanti bagian program Pak Made mungkin bisa menambahkan lebih lanjut. Untuk pemilihan peserta kita sebenarnya tidak pilih-pilih karena memang disesuaikan dengan kriteria. Tapi yang jelas kita utamakan peserta yang belum pernah ikut pelatihan sejenis gitu. Karena memang di kami juga punya record data siapa yang sudah ikut pelatihan, apalagi ini kejuruan. Bapak ngajar di TKRO ya kalau nggak salah. Ujung-ujungnya ada uji kompetensi keahlian ya. Ketika UKK itu Bapak dinyatakan lulus misalnya, itu otomatis di unit yang Bapak ajarkan itu tidak akan pernah dipanggil lagi. Itu pun berlaku untuk semua peserta gitu. Jadi
kami memanggil peserta itu berdasarkan sebaran kuota seluruh Indonesia dan mungkin tidak akan ada yang sama. Kecuali kalau awal-awal dulu mungkin iya gitu ya. Kalau awal-awal dulu kan karena memang kriterianya tidak se-strict sekarang. Tapi kalau untuk sekarang saya kira pemanggilan kita sudah sudah teridentifikasi dengan baik sehingga tidak akan ada duplikasi gitu. Jadi setiap orang kami berikan kesempatan yang sama untuk ikut pelatihan. Itu Bu Ana. Baik, demikian. Terima kasih Pak. Ada tambahan Pak Made? Baik, lanjut saja mungkin ke ke Ibu Rahmawati Polontalo. Ibu Rahmawati Polontalo, saya persilahkan. Di unmute dulu Bu Rahma. Silakan Bu Rahmawati, sudah di unmute dari kami. Bu Rahmawati Polontalo. Mungkin nggak aktif lagi nih. Bapak Ibu peserta mohon maaf jika tidak bisa semuanya bertanya langsung karena banyaknya yang raise your hand. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan saran, masukan atau koreksinya di bagian chat seperti Bapak Ibu peserta yang lain. Karena ikon ini kami rekam juga. Itu Bu. Jika Ibu Rahmawati tidak bisa, ada Ibu Anik Ermawati. Apa yang dapat sebutan? Ibu Anik Ya. Ermawati, ya silahkan Ibu. Iya, terima kasih. Silakan Bu Ana. Silahkan dari SMK mana dan ikut mata diklat apa Bu? Halo, selamat siang Ibu Anik. Pak Made, ini ada peserta yang bertanya, apakah kedepannya diklat akan terus daring seperti ini? Kami coba kombinasikan dua diklat nanti Bapak Ibu ya, itu tergantung anggaran yang akan kami terima nanti. Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui, kami sekarang sudah berada di satu dirjen dengan Direktorat SMK. Jadi kembali lagi ya rujuk, artinya kita nanti kemungkinan P4TK ini akan bisa masuk ke lini-lini yang lain. Selain hanya pelatihan guru, mungkin juga kita akan masuk ke tempat-tempat lain seperti halnya pengembangan sekolah seutuhnya yang dulu-dulu. Jadi kami akan coba nanti melihat anggaran tahun 2021 bagaimana anggarannya. Kita akan lihat kalau memang mungkin kan kita akan panggil, namun dengan konsep yang berbeda mungkinnya. Ya nanti diklatnya Bapak Ibu akan coba dilakukan di sekolah dulu, nanti kesininya Bapak Ibu hanya penguatan sekaligus nanti uji kompetensi ataupun magang industri, karena terus terang arahan Pak Dirjen kemarin kita diharapkan menjadi jembatan untuk menggabungkan antara sekolah dengan industri. Jadi mungkin nantinya titik berat kami itu bagaimana membuat diklat yang bisa mengkolaborasikan antara sekolah dengan industri. Kemungkinan arahnya ke sana. Karena seperti arahan Pak Dirjen kemarin, kita diharapkan menjadi comblangnya antara sekolah dengan industri. Jadi kita akan coba kaitkan bentuknya bagaimana, terus terang kami belum bisa bicara tapi secara garis besar mungkin nanti akan ada diklat, kemudian secara daring juga, tapi nanti konsepnya agak berbeda. Nanti kemudian kita akan panggil Bapak Ibu ke sini, lalu akan diberikan penguatan, kemudian kalau memang ada uji kompetensi kalian, kita akan lakukan uji kompetensi kalian. Jadi masih kita rancang dulu bentuk-bentuk diklat yang agak berbeda nanti, kita akan koordinasi dengan Direktorat SMK. Mungkin itu saja Bu. Baik. Ibu Anik, apakah sudah aktif? Kalau tidak, lanjut saja ke peserta lain.
Banyak yang bertanya Absen ya. presensi ya Pak. Oke. Moderator. Ya. Nah, silakan Ibu Revania Siahaan. Silakan Ibu. Atau Ibu Rahmawati. Iya benar Bunda. Oh iya, silakan Ibu. Iya. Dari halo. mana? Ya, dari SMK mana dan ikut mata diklat apa Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ane atas kesempatan. Saya tentunya sangat senang atas terpanggilnya mengikuti diklat BMTI. Saya Rahmawati Polontalo dari SMK Negeri 1 Gorontalo. Ya. Ikut diklat Ya, apa baik. Bu? Dari kelas statistika Bu Ane. Oh iya, silakan Ibu. Iya. Pada intinya semua materi yang disajikan di LMS itu sudah sangat detail dan insya Allah tidak ada kendala. Semua fitur-fiturnya bisa dieksplorasi. Alhamdulillah. Cuman yang kendala yang saya rasakan saat ini itu pada saat mengakses LMS itu terkadang maintenance dan itu sudah berulang beberapa kali. Sementara saya itu kalau mau buka laptop menyesuaikan dengan waktu rutinitas yang ada selain diklat. Jadi pas sudah mau standby depan laptop, LMS-nya tidak bisa diakses Bu. Itu satu. Jadi sekedar saran mohon akses untuk ke LMS itu lebih eksis biar pas peserta masuk bisa langsung bereksplorasi apa yang materi di dalamnya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah peserta yang ikut diklat BMTI ini, khususnya statistik, itu hasilnya include dengan rapot SIM PKB? Di kemarin itu kan SIM PKB yang tahun 2000, uji kompetensi 2015 sampai hari ini kan belum ada remedialnya, belum ada diklatnya. Jadi saya berharap diklat ini bisa include ke raport SIM PKB. Itu saja dulu Bu Ani. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmawati. Mengenai diklat yang termasuk ke dalam SIM PKB mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Made selaku Kabid Program. Baik, Ibu, kita akan record aja hasil karena ini yang untuk diklat matematika menggunakan aplikasi atau modulnya sama dengan SIM PKB. Kita akan coba record datanya, nanti kita akan coba laporkan ke Jakarta, ya, bagaimana tindak lanjutnya, itu aja. Iya. Sementara jawabannya demikian Ibu, karena selanjutnya di Kemdikbud sendiri sedang ada restrukturisasi dirjen, mungkin itu ikut mempengaruhi. Semua pertanyaan dan yang disampaikan peserta ini kami rekam, jadi jika tidak bisa kami jawab sekarang, mudah-mudahan bisa dijawab di waktu berikutnya. Selanjutnya ada Ibu Revania Siahaan. Bu Ane, satu lagi. Oh ya? Oh ya. Pertama. Oh ya. Ya silahkan Bu. Mohon LMS itu sudah berulang kali dia maintenance Bu Ane. Jadi untuk LMS Bu memang pada hari ini dan kemarin kalau tidak salah memang sedang ada perbaikan server dan sekarang sedang ditangani oleh tim. Ini berlaku untuk seluruh mata diklat. Mudah-mudahan besok sudah normal kembali Bu. Kami juga berusaha secepat mungkin. Tim sudah bergerak dari kemarin dan laporan progresnya tadi dari tim sudah 50% lebih itu sudah tertangani. Mohon ditunggu untuk berikutnya. Mengenai absen, meskipun tidak bisa masuk LMS, jika Bapak Ibu aktif berkoordinasi dengan mentor dan admin itu sudah kami anggap berpartisipasi. Begitu Bu.
Apa sudah cukup, Ibu Rahmawati? Baik, terima kasih Bu Ana. Sama-sama Ibu, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Revania Siahaan. Apakah sudah aktif? Videonya pada mati semua ini. Yang bertanya nggak bisa. Jadi Bapak Ibu, rapat ini hanya akan sampai pukul 15. Mohon maaf sekali lagi untuk Bapak Ibu yang belum bisa bertanya langsung, tapi sudah banyak yang menuliskan saran masukannya di grup chat. Ini akan kami dan ini sudah direkam, jadi akan kami bahas selanjutnya. Jadi jika Bapak Ibu belum sempat berkesempatan bertanya langsung, dituliskan saja di grup chat apa yang ingin disampaikan. Ibu Revania Siahaan, apakah sudah? Oh ya, silakan Ibu. Selamat siang. Oh Ibu, speakernya di unmute dulu Bu. Diklik unmute speakernya. Sudah itu. Oh ya, silakan Ibu Revania. Oh, yang bicara Ibu Anik ya? Ibu Anik Ermawati. Oke, kalau nggak ada saya masuk ini. Saya lihat tadi di chatting banyak sekali yang bertanya. Ya, silakan Pak Made. Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Tadi ada pertanyaan juga hari raya bagaimana? Apakah setiap hari login dan lain sebagainya? Kami sampaikan gambarannya karena program ini dirancang dari program, maka kami coba jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa kebijakannya seperti di ketentuannya bahwa Bapak Ibu harus wajib ikut mentoring ya. Di sana tertulis 24 JP ya, minimal itu Bapak Ibu harus ikut 12 JP, itu pun akumulasi ya Bapak Ibu ya, ikut 12 JP. Kemudian apakah tiap hari ikut login dan absen? Tidak Bapak Ibu ya. Ini kelasnya daring, online. Kapanpun Bapak Ibu siap login, nggak ada masalah. Misalnya, yang penting kewajiban Bapak Ibu itu hanya 6 JP per minggu. Sekarang kita hitung, 1 minggu ada 7 hari. Ya. Misalnya, kalau 7 hari itu Bapak Ibu sekarang mentoring hari ini, terus 2 JP, kemudian hari ini saja Ibu langsung buka login, kemudian mengerjakan tugas, chatting, forum, semuanya kerjakan, kemudian itu sudah 3 jam, itu kan sudah terakumulasi 3 JP. Kemudian 3 hari lagi, Bapak Ibu mentoring lagi, kemudian aktif lagi di LMS, itu sudah 6 JP. Nah itu yang kewajibannya, jadi tidak mesti tiap hari. Ya. Yang penting Bapak Ibu wajib daring itu 6 JP. Bagaimana caranya? Dengan login, dengan membaca LMS, dengan ikut chatting, dengan ikut forum, semua yang ada di LMS itu, sehingga Bapak Ibu tercover kurang lebih seminggu itu 6 JP. Itu secara otomatis di sistem akan tercover ya. Jadi kami pun kemarin hanya buat presentasi hadir itu untuk membackup. Nah kalau sekarang kan sudah di sistem sudah ada, begitu login Bapak Ibu sudah tercover semuanya. Jadi masalah absen tiap hari, masuk LMS tiap hari, semuanya diserahkan ke masing-masing Bapak dan Ibu. Yang penting kewajibannya hanya 6 JP daring dan 4 JP mentoring. Itu kalau Bapak Ibu atur, diselesaikan dalam 2 hari, 5 hari, ya silahkan saja. Nggak ada masalah Bapak Ibu nggak masuk dan lain sebagainya. Tapi kan biasanya pasti Bapak Ibu lihat-lihat mau jam 3 subuh, mau jam berapa, silahkan itu sudah langsung tercover di LMS-nya, jadi tidak usah khawatir, itu sudah ada datanya di kami. Ya, yang penting Bapak Ibu silakan saja, pelajari saja, ikut chatting dan lain sebagainya, forum dan lain sebagainya, itu saja diikuti ya. Jadi tidak usah khawatir, apa yang Bapak Ibu lakukan di LMS itu sudah tercatat dan itu menjadi catatan tersendiri buat kami nanti terakhir. Terima kasih. Terima kasih Pak Made. Pak Erwin, ada yang bertanya tentang pergantian peserta, apakah masih bisa diganti? Kalau sebenarnya sudah tidak bisa, tapi mungkin silakan dijawab oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan. Silakan Pak Erwin. Oke, makasih. Ya, dari kemarin sudah banyak pertanyaan seperti itu.
dan sudah kami jelaskan kepada para admin bahwa untuk pergantian peserta sudah tidak dapat kami terima, termasuk juga yang perpindahan kelas, karena akan merubah data yang ada di LMS. Jika nanti dipindah, misalkan dari kelas A ke kelas B, nanti data yang sudah terrecord di LMS akan hilang. Nah, itu permasalahannya. Kemudian juga ini perlu kami informasikan tentang kemarin ada beberapa permasalahan tentang peserta. Yang pertama yaitu kita ditemukan peserta yang berasal dari luar provinsi wilayah binaan BMTI. Nah, itu termasuk yang kita anulir ya. Kemudian yang kedua ada juga peserta yang belum berpendidikan minimal D4 atau S1 ya. Nah, itu termasuk yang kami juga masuk ke dalam berita acara. Nah, tadi saya lihat juga itu ada daerah Jawa Tengah ya. Apakah ini termasuk yang Kemungkinan kalau di luar Jawa, Pak, itu ada energi terbarukan, itu masih dimungkinkan ya. Oh iya, iya. Ya, jangan lupa. Memungkinkan ya. Ya, itu saja Bu Ane. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi jika belum bisa semuanya bertanya, tapi semua yang ada di grup chat sudah saya copy. Saya laporkan kepada pihak terkait untuk dijawab, dan mungkin kedepannya Pak Made apakah akan ada evaluasi seperti ini lagi secara berkala mungkin di setelah KP2? Kita buat aja, kita agendakan aja, mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan tentang mentoring. Saya katakan ya, mentoring itu adalah program tatap muka antara peserta diklat dengan pengajar, itu intinya ya. Kenapa ada mentoring? Sekali lagi, ini terus terang dimaknai bahwa pengajar kami juga harus bertatap muka dengan peserta. Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan itu akan disampaikan. Mentoring secara total dari 60 JP ini 24 JP ya, 24 JP. Kemudian di dalam panduan kami sudah katakan minimal ikut 50% lah Bapak Ibu beraudiensi dengan pengajarnya, dengan mentornya ya. Silahkan bertatap muka, ngobrol dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di sana. Dan juga kami mengarahkan juga mentoring nanti lengkap dengan praktek. Jadi para mentor pengajar ini akan melakukan praktek di bengkel misalnya, di program misalnya, nanti itu akan di-shoot dan langsung diperlihatkan kepada Bapak dan Ibu. Jadi mentoring itu tatap muka langsung, dan itu bagian dari kami sebagai pertanggungjawaban anggaran kami, karena bagaimanapun juga kami harus menghargai apa yang sudah dilakukan para widya suara kami berupa tatap muka langsung. Jadi tidak usah khawatir, mentoring itu biasa. Kemudian yang daring, Bapak Ibu silakan belajar mandiri. Waktunya 24 jam, itu terbuka ya. 24 jam, silakan mau jam berapa saja, itu terekam dalam sistem. Dan Bapak Ibu bisa lihat jam berapa login. Mungkin itu saja, silahkan yang lain kalau ada. Ini kita waktu kita lagi 5 menit lagi. Sudah Bu Ane, silahkan. Oh iya, ada yang sudah aktif, saya lihat masih ada yang belum aktif. Oh, ada yang bertanya nih Pak, ini evaluasi di Webex ini boleh nggak masuk ke perhitungan belajar daring? Ada peserta yang bertanya. Bapak Ibu, evaluasi ini kan bagian dari sistem kami, jadi nanti kami pun tidak mengharuskan Bapak Ibu ikut di dalam ini. Yang punya argumentasi, yang punya masalah, yang punya masukan silakan ikut di Webex. Jadi kami tidak mengharuskan ya. Nanti beberapa pembicara mungkin akan ada, itu wajib ikut, nanti juga akan di-record semua. Sekali lagi jangan terlalu berpikir apa-apa by sistem, apa-apa by. Semuanya Bapak Ibu lakukan secara normatif saja, seperti kita ikut diklat,
kita belajar dan lain sebagainya standar-standar aja. Nanti masalah hasil belakang kami pun akan melihat aktivitas Bapak Ibu melalui sistem yang ada, melalui media suara, melalui aktivitas Bapak Ibu. Jadi tidak usah terlalu apa-apa dikait-kaitkan dengan evaluasi dan lain sebagainya. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Yang penting inti dari kami melakukan diklat daring ini karena kami tidak ingin kita semua terpaku dengan masalah COVID-19, kita ingin bangkit, kita ingin mencari alternatif-alternatif untuk Bapak Ibu bisa mengembangkan kompetensi. Masalah kekurangan dan lain sebagainya kami mohon dimaklumi saja. Demikian kira-kira Bu Ane. Baik, terima kasih Pak Made. Masih belum ada yang masuk. Pak Oki silahkan ditarik aja satu, yang itu ada 82 display itu, share. Yang angkat tangan banyak sekali nih. Mas Roni. Bapak Mas Roni, silakan Pak. Halo, ya silakan Pak Mas Roni, dari SMK mana dan ikut diklat apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Teratai Putih Global 3 Bekasi. Ikut diklat keamanan jaringan. Ya, silakan Pak. Ya, ini saya mau tanya, untuk 2 JP itu perhitungannya 1 JP-nya 60 menit atau bagaimana ya, Bu? Atau kita harus menghabiskan setiap harinya 2 jam belajar di LMS, atau jam pelajarannya itu sama seperti jam pelajaran di sekolah, kan ada yang 40 menit, ada yang 45 menit. Karena ketika saya belajar di LMS rasanya udah lama ya, tapi terhitungnya belum mencapai 3 JP gitu istilahnya. Nah, itu perhitungan menitnya gimana ya? Baik Pak, mungkin bisa dijawab oleh Pak Made atau Pak Erwin. Langsung aja ya Pak, itu yang Bapak lihat tadi berdasarkan penjelasan sebelumnya dari Pak Ujang sebagai pengembang, itu last display Pak ya. Jadi aktivitas Bapak yang terakhir itu berapa menit itu ditampilkan, nanti yang sekarang itu ditampilkan ke depannya. Jadi terakhir Bapak login berapa menit itu yang ditampilkan ya. Nanti selanjutnya akan dilihat lagi tampilan berikutnya. Jadi last display. Kemudian itu 60 menit Pak ya, 60 menit itu 1 jamnya. Kemudian yang selanjutnya itu sekali lagi jangan terpaku 1 hari itu harus 2 JP ya. Sekali lagi jangan terpaku. Ini kan anytime, anywhere, kapanpun, dimanapun Bapak bisa login, baca-baca dan lain sebagainya kalau ada forum. Kalau seandainya Bapak bacaannya sudah habis, kami mohon Bapak bisa chatting karena itu bagian dari sharing knowledge Bapak terhadap guru-guru yang lain. Jadi jangan berpaku pada materi yang ada. Kalau materinya sudah dianggap cukup, Bapak Ibu silahkan chatting. Nah, itu digunakan fasilitas itu untuk menutupi 6 JP per minggu. 6 JP per minggu. Sekali lagi Bapak Ibu, itu adalah 6 JP per minggu. Waktu hadirnya kapan? Itu 24 JP ya. Waktu hadirnya kapan? Itu 24 jam dalam 7 hari. Kapanpun Bapak login itu sudah tercatat dalam sistem. Jadi jangan terpaku tiap hari login, tiap hari harus ini. Tidak bisa Bapak Ibu ini. Dan lagi di dalam sistem semuanya terekod. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu. Semuanya ada. Dan sekali lagi saya ingatkan, bukan tiap hari hadir, tidak. Ya. Kalau saya hitung-hitung Bapak Ibu, 2 hari saja sebenarnya sudah cukup. Mentoring dengan login LMS, 5 JP sehari, besoknya lagi mentoring sama LMS, 2 sama itu sudah cukup ya, 10 JP dalam 1 minggu. Yang lainnya silakan saja Bapak Ibu mau lihat-lihat, silakan. Jadi tidak ada aturan yang mengatakan tiap hari. Sekali lagi, yang ada adalah record dari Bapak Ibu, kehadiran dari Bapak Ibu.
Tapi lain lagi kalau memang ada kesepakatan di antara teman-teman satu kelas Bapak Ibu ingin hadir hari ini jam ini, silahkan. Itu kan bagian daripada diskusi Bapak Ibu nantinya. Tapi dari sistem sebenarnya ini sistem daring, bebas, 24 jam, LMS-nya tersedia dalam 1 minggu. Itu aja mungkin, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi, waktu sudah pukul 15, kami tutup. Seluruh pertanyaan akan saya rekap dijawab offline, dan ada peserta juga yang meminta share rekaman video ini. Nanti saya akan tanya tim terkait apakah bisa, jika bisa nanti kami share. Sekali lagi terima kasih atas perhatian, atensinya, dan kehadirannya. Semoga kita semua diberi kesehatan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.